Password, pesan singkat sebelum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan derap langkah kita dapat menghasilkan pahala, menghapus dosa-dosa kita, dan dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan bukan sekedar momentum menahan lapar dan dahaga. Bulan Ramadan adalah madrasah ruhani, tempat seorang mukmin ditempa untuk memenangkan jihad terbesar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Dalam ajaran Islam, perjuangan melawan hawa nafsu menjadi fondasi pembentukan akhlak yang mulia dan pembentukan ketakwaan. Dalam hal ini, melawan hawa nafsu akan kami sampaikan beberapa poin. Yang pertama, proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas berarti membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ramadan hadir sebagai sarana yang intensif untuk proses melawan hawa nafsu ini. Puasa bukan ibadah fisik, akan tetapi puasa adalah terapi jiwa untuk mengendalikan keinginan, untuk melatih kesabaran serta membangun kesadaran bahwa kita mampu berkata tidak kepada dorongan yang berlebihan. Poin yang kedua adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu adalah perjuangan yang berlangsung setiap hari, bahkan bisa dikatakan sepanjang hidup kita. Dalam konteks Ramadan, jihad ini tampak dalam beberapa bentuk, yaitu menahan amarah meskipun kita mampu untuk meluapkannya, mengendalikan lisan kita untuk berkata ghibah, untuk berkata dusta, dan untuk berkata kasar. Melawan kemalasan dengan memperbanyak amal ibadah seperti qiyamul lail dan tilawah Al-Quran. Poin yang ketiga, puasa sebagai latihan disiplin spiritual. Disiplin adalah kunci kemenangan atas hawa nafsu. Dalam Ramadan, disiplin ini dibentuk dengan melalui cara yang pertama, dengan
keteraturan waktu mulai dari berbuka, makan sahur, dan beribadah, terutama ibadah sholat. Yang kedua, pengendalian konsumsi untuk mengendalikan makan dan minum ketika belum waktunya untuk makan dan minum. Yang ketiga, konsistensi ibadah meskipun tubuh kita merasa lelah. Di bulan Ramadan, meskipun kita lelah, kita lemah, kita lesu, kita tetap berusaha istiqomah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, laisa syadid bisura'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang artinya orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan yang sanggup menguasai dirinya ketika marah. Poin yang keempat adalah buah kemenangan melawan hawa nafsu adalah akhlak yang lembut. Ketika nafsu terkendali, hati menjadi lebih jernih, dan hati yang jernih lahirlah akhlak yang lembut. Dengan akhlak yang lembut, kita akan lebih sabar menghadapi kesalahan orang lain. Dengan akhlak yang lembut, kita akan lebih empati terhadap mereka yang kekurangan. Dengan akhlak yang lembut, kita akan lebih rendah hati dalam bersikap. Inilah hakikat kemenangan di bulan Ramadan, bukan sekedar bertahan hingga akhir bulan, tetapi keluar dari bulan Ramadan sebagai pribadi yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih matang secara spiritual. Hadirin rahimakumullah, semoga Ramadan ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tetapi kita mampu mengendalikannya, sehingga lahir jiwa yang kuat, hati yang bersih, dan akhlak yang menenangkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.